Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Suprianto di Keypods. Keep the story, keep the faith. Keypod kali ini episode tentang jurusan OTKP. Kebetulan sudah hadir narasumber kita, Ibu Dr. Anda Lasmia. Selamat pagi Ibu. Gimana hari ini, sehat Bu? Alhamdulillah, selamat pagi Pak. Iya. Gimana Bu untuk jurusan OTKP? Ini kebetulan perdana untuk mewawancarai Ibu. Nah, untuk jurusan OTKP sendiri selama ini di era pembangunan khususnya sudah seperti apa Bu? Boleh diceritakan? Ya, baiklah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Anda Lasmia, selaku Ketua Jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis yang dulunya bernama OTKP ya Pak ya. Setelah kurikulum Merdeka, nama OTKP itu berubah menjadi MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Betul, ya. Oke, alhamdulillah di SMK Era Pembangunan sejak dibukanya jurusan OTKP, animo masyarakat sangat bagus Pak. Berarti masyarakat menginginkan jurusan ini sangat tinggi. Itu ya Bu. Baik Bu. Ini mungkin ada pertanyaan dari khususnya masyarakat ya Bu tentang jurusan OTKP. Sebenarnya OTKP itu lebih cenderung mempelajari apa sih Bu untuk detailnya gitu? Ya. Oke, untuk jurusan OTKP ini sebenarnya di sini ada beberapa pekerjaan atau pelajaran yang nanti akan dikerjakan. Yang pertama yaitu mengetik dokumen atau mengetik surat Pak. Yang kedua menggandakan atau memproduksi dokumen di komputer, kemudian mengelola dokumen, yaitu mengagendakan surat masuk dan surat keluar, terus kemudian melakukan komunikasi di tempat kerja, terus memberikan pelayanan prima, itu misalnya kayak mengatur rapat, segala macam itu Pak. Terus kemudian menyusun agenda kerja pimpinan, dan kemudian mengelola keuangan Pak, dan kas kerja. Oh gitu, ya. Baik Bu. Ini untuk pertanyaan lagi ya Bu. Ini masyarakat selama ini kan belum begitu paham mengenai jurusan OTKP. Jadi untuk masukan Ibu yang mau masuk ke jurusan OTKP seperti apa antusiasnya yang selama ini mungkin Ibu dengar sebagai kaprok untuk OTKP Bu? Kebanyakan kalau dari masyarakat itu mengendaki anaknya itu setelah lulus dari SMK itu bekerja, gitu ya Pak ya. Ya. Tentunya kalau orang tua itu mengharapkan pekerjaan yang, apalagi perempuan itu, mengendaki pekerjaan yang di tempat-tempat yang sejuk, terutama kayak kantor-kantor gitu. Terutama kalau perkantoran itu kan semua organisasi kan pasti punya kantor Pak. Yeah. Misalnya nanti bisa ditempatkan di administrasi gudang, terus kemudian terus arsiparis gitu Pak ya, terus sekretaris, petugas perpustakaan, resepsionis, operator telepon, itu bisa dipelajarin dari jurusan OTKP Pak. Oh gitu ya Bu. Ibu kan untuk saat ini selaku Kaprodi untuk OTKP ya Bu. Untuk anak-anak OTKP sendiri pada program PKL ya Bu, khususnya pengembangan diri itu kesulitan nggak Bu pada saat mencari tempat PKL atau mungkin belum kerjasama dengan dunia usaha? Saran Ibu seperti apa atau motivasi Ibu seperti apa Bu? Gitu. Yeah. Untuk masalah tempat PKL Pak, kita kan baru beberapa yang sudah MOU, belum semuanya. Sementara memang OTKP itu peminatnya banyak, jadi kita memang ya harus bersabar, tapi insya Allah Pak selalu dapat kok. Motivasinya gitu ya Bu. Terus gini Bu, selama ini kan mungkin masyarakat belum begitu mengenal era pembangunan ya.
Jadi dari Ibu sendiri mempromosikannya seperti apa gitu, mungkin dari diri Ibu pribadi gitu. Ya, jadi kalau dari saya pribadi, terutama untuk mengenal ERA itu bisa dilihat dari fasilitas, infrastruktur, Iya. ya pembelajaran yang disiapkan oleh sekolah, Iya. Pak. Terus di sini kita juga punya apa tuh namanya tenaga pendidikan yang istilahnya minimal S1 dan bahkan ada yang S2. Bahkan kita yang di UTKP ini punya asesor 2, Pak, dari PNSP. Oh gitu ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Ya, terus dilihat dari sisi peralatan, apakah sudah memenuhi standar untuk kejuruan, Bu, Ya. dari SMK ERA sendiri? Ya, insya Allah setiap kita apa itu namanya mengajukan, misalkan ada penambahan murid atau mungkin untuk kegiatan UKK segala macam, alhamdulillah sekolah selalu menyiapkan. Gitu. Oh Membantu gitu. menyiapkan pokoknya, Pak. Sejauh mana pada saat mempersiapkan termasuk apa namanya uji kompetensi ya Bu, itu biasanya alurnya seperti apa, mungkin bisa Ibu ceritakan supaya mungkin dari pendengar bisa melihat. Iya. Jadi kalau kayak kebutuhan untuk LSP sertifikasi itu biasanya kan kita ditentukan dari pihak jejaring kita, Pak, Mutiara Bangsa, apa-apa yang harus kita siapkan gitu. Jadi setelah kita pelajarin, habis itu kita yang belum ada langsung kita apa itu namanya buatkan daftarnya, langsung kita ajukan ke sekolah. Ya, mungkin ini untuk pendengar khususnya warga yang pemerhati mengenai pendidikan ya Bu. Sejauh mana ERA sudah mengembangkan apa gitu Bu, dari Ibu sendiri? Atau mungkin visi misinya gitu Bu, mengenai jurusan UTKP mau dibawa kemana gitu? Ya, kalau untuk apa itu namanya visi misi mah kita sama dengan sekolah, yaitu mewujudkan siswa yang kreatif ya Pak ya. Yeah. Terus berinovasi. Nah di sini karena kita itu kan apa itu namanya harus mengikuti ini Pak, apa itu namanya harus mengikuti zaman gitu istilahnya. Jadi kita harus mempunyai tenaga yang terampil, kompetitif, berkepribadian, profesional, berkualitas, berkarakter, berakhlak, dan berbudaya demi mencukupi kebutuhan tenaga kerja, administrasi dalam lingkungan pekerjaan kantor untuk siap bersaing di era global, baik untuk hidup mandiri maupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oke Bu, untuk apa namanya mungkin ke depannya OTKP itu sejauh mana menyerap dunia kerja untuk saat ini? Ibu mungkin bisa ceritakan, atau mungkin di era ini era pembangunan khususnya ya Bu, sudah sampai mana Bu anak-anak didiknya yang dari jurusan UTKP bekerja? Lulusan pertama alhamdulillah itu Pak, kemarin saya bertanya yang pada nyari kerja udah dapat kerja semua ya, macam-macam Pak, ada yang di kantor, kadang dia juga bagian bendahara juga gitu, jadi banyak yang sesuai Pak gitu. Iya. Ini untuk harapan dari Ibu nih selaku Kaprodi OTKP, seperti apa era yang Ibu impikan itu Bu, seperti apa itu? Ya, kalau saya mengharapkan semoga ERA tetap selalu jaya ke depannya gitu. Jadi biar apa itu namanya kita kan sering berial-ial ya Pak ya. Iya, ya, Bu. SMK ERA Pembangunan Jaya, SMK bisa, SMK hebat. Oke. Mungkin supaya lebih eksis ya Bu ya, supaya mungkin dikenal untuk masyarakat khususnya ya Bu. Ini sebenarnya podcast ini hadir tujuannya salah satunya untuk memperkenalkan jurusan-jurusan yang ada di era pembangunan dan mungkin pemerhati mengenai pendidikan khususnya Bu. Tuh, ya mudah-mudahan untuk perdana ini kita coba untuk menghadirkan beberapa narasumber. Nah kebetulan untuk hari ini sesinya sesi Ibu atau episode Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti saya akan mengambil narasumber-narasumber yang lain yang lebih kompeten juga ya Bu, dengan jurusan yang mungkin berbeda. Atau mungkin kita akan mengundang dari luar Bu, gitu loh.
mungkin dari orang-orang yang emang sudah bekerja yang dari era bisa kita undang. Bagus Nah itu, ini Pak. sebagai motivasi untuk anak didik yang ada di era pembangunan itu, Bu. Dari saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ibu bisa hadir di podcast Kipots sebagai media informasi untuk dunia sekolah atau dunia pendidikan. Ada penyampaian yang lain mungkin, Bu, yang bisa disampaikan untuk pemirsa atau mungkin pemerhati pendidikan, khususnya untuk yang ke OTKP. Harapan kita untuk ke depannya semoga masyarakat banyak yang menyukai jurusan OTKP. Oh gitu ya harapannya ya, Bu ya. Ya kita harapkan untuk dunia pendidikan saat ini semakin maju dan mungkin anak didik semakin kreatif ya, Bu. Karena di era digital ini harapannya anak-anak didik itu mampu menghadapi persaingan zaman ya, Bu, yang semakin ketat. Ya, Makin canggih, itu. teknologi semakin Ya. canggih. Jadi kita harus mengikuti, Pak. Ya, ya nanti mungkin di episode yang berikutnya saya undang untuk jurusan yang lain. Ini sebagai perdana, ya harapannya di Kipots ini betul-betul ada kesan atau cerita. Keep the story, keep the faith. Oke, demikianlah bincang-bincang saya dengan narasumber kita, dengan Kaprodi OTKP, dengan Ibu Dr. Anda Lasmiah, yang harapannya dari Ibu Lasmiah, saya ambil kesimpulan, harapannya OTKP semakin maju, semakin berkembang, dan harapannya untuk OTKP sendiri mampu menyerap tenaga kerja di dunia industri. Jangan lupa tonton terus di episode berikutnya di Kipots. Keep story, keep faith. Terima kasih.